Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Nama saya Senen SAG. Saya penyuluh agama Katolik. Pada kesempatan ini kita akan melihat mengenai pengertian penyuluh agama Katolik non-PNS. Memang kita sebagai penyuluh selalu ada tantangan dan rintangan yang harus kita tanggung, yang harus kita terima. Tetapi segala tantangan tersebut kalau kita persatukan dengan Yesus, kita minta tolong Yesus, maka dapat kita selesaikan dengan baik. Dan jangan lupa minta pertolongan Yesus, karena Yesus pasti menolong kita. Nah, landasan biblis atau dasarnya pengertian tentang penyuluh agama Katolik non-PNS yaitu Juknis Pengelolaan Penyuluh Agama Katolik non-PNS nomor 94 tahun 2021. Nah, dari Juknis yang terbaru inilah saya mengambil pengertian tentang penyuluh agama Katolik non-PNS. Penyuluh agama Katolik non-pegawai negeri sipil, selanjutnya disingkat penyuluh agama Katolik non-PNS, adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat Katolik melalui bahasa agama. Nah, berarti penyuluh non-PNS di sini adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Bimas Katolik, dengan rekomendasi oleh pastor paroki. Itulah seseorang bisa menjadi penyuluh agama Katolik non-PNS. Nah, bimbingan atau penyuluhan keagamaan di sini maksudnya adalah suatu proses pembentukan pemahaman dan pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi baik secara lisan, tulisan, dan praktek dalam rangka pengembangan wawasan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi, dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar, sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama Katolik. Inilah yang dimaksud dengan bimbingan atau penyuluhan agama Katolik. Nah, wilayah sasaran adalah wilayah kerja menjadi tanggung jawab penyuluh agama Katolik non-PNS. Maka penyuluh agama Katolik non-PNS itu wajib mempunyai wilayah sasarannya masing-masing, misalnya di paroki, di stasi, dan wilayah sasaran ini sesuai dengan yang sudah ditunjukkan oleh pastor paroki dan Bimas Katolik. Kelompok sasaran, kelompok sasaran ini adalah kelompok binaan yang terdiri kumpulan orang-orang yang berada di wilayah sasaran atau berada di luar wilayah sasaran yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama Katolik non-PNS. Nah, kelompok sasaran di sini berarti orang-orang yang berkumpul dalam kelompok binaan kita, itulah yang dinamakan kelompok sasaran. Kelompok sasaran sekali lagi yang sudah disepakati dengan pastor paroki dan Bimas Katolik. Nah, kelompok binaan itu sebuah kelompok atau komunitas yang spesifik dalam gereja Katolik atau pemerintah atau masyarakat Katolik lainnya yang dibina oleh penyuluh agama Katolik secara kontinu dan terencana. Nah, berarti kelompok binaan ini berarti lebih secara khusus lagi. Misalnya kelompok remaja, komuni pertama, baptis, kelompok sekolah minggu, yang terus-menerus kita ajarkan, yaitu yang terus-menerus kita lakukan
secara berkelanjutan atau terencana. Nah, itu yang dinamakan kelompok binaan. Kemudian penyuluh agama Katolik non-PNS wajib memilih satu atau lebih kelompok sasaran. Nah, maka sebagai penyuluh non-PNS memang wajib memilih satu atau lebih kelompok sasaran, ya biar ya menjadi ya tempat melakukan penyuluhan, ya. Dan kelompok sasaran ini tentu ya sudah sesuai dengan ya diperintahkan oleh Bimas Katolik dan pastor paroki, ya. Kemudian penyuluh agama Katolik non-PNS wajib memiliki paling sedikit 2 kelompok binaan. Dan misalnya kelompok binaannya yaitu orang muda, ya, kemudian calon baptis, kemudian ya sekolah minggu. Nah, setidaknya 2. Kalau lebih itu malah lebih bagus ya untuk menambah ya penyuluhan kita biar agar semakin baik. Nah, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ya yang dimaksud mengenai penyuluh agama Katolik non-PNS. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga mendapat ya bisa menjadi menambah pengetahuan kita. Ingat, jangan lupa kita minta pertolongan Tuhan, ya, minta bimbingan Roh Kudus dari Tuhan. Tuhan pasti menolong dan membimbing kita. Amin.